Ada banyak sekali saran dan masukan kepada kita untuk menyajikan berita-berita terupdate tentang dunia plastik, terutama harga-harga plastik yang lagi terkini atau material plastik apa yang lagi rame. Saran dan masukan tersebut akhirnya kita rangkum menjadi sebuah segmen, yaitu segmen Plus News. Ini adalah segmen pertama. Semoga segmen ini nanti bisa konsisten untuk menyajikan info-info terupdate dan harga-harga terupdate serta situasi dunia plastik terkini. Dan di segmen Plus News ini nanti akan coba kita tayangkan setiap 3 bulan sekali sambil membaca pergerakan harga plastik di pasaran. Maka segmen Plus News ini akan kita sajikan setiap 3 bulan sekali. Semoga saja bisa konsisten. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah memberi saran dan masukan kepada kami. Semoga saja saran dan masukannya bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, untuk segmen Plus News pertama ini tidak usah panjang lebar, langsung saja kita mulai. Info pertama datang dari pergerakan biji plastik ori, yang mana menurut pantauan kita mulai dari akhir tahun sampai awal Maret ini, pergerakan biji plastik ori cenderung aman-aman saja, tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Bahkan efek dari pemilu yang kemarin dikhawatirkan menjadi penurunan material plastik, ternyata alhamdulillah pemilu berjalan dengan aman dan lancar, sehingga trafik pergerakan harga biji plastik ini cenderung bisa dikatakan masih aman. Walaupun ada beberapa material yang mengalami penurunan tipis, misalnya material HDPE dan material PVC. Material HDPE dan material PC ini di segmen biji plastik ori sedikit mengalami penurunan kalau kita lihat di data terbaru bulan ini. Tetapi untuk material lain seperti PP dan PET masih di taraf aman, tidak ada penurunan yang signifikan. Ya, walaupun pasar PP masih terbilang sangat lesu, tetapi pergerakan biji ori masih sangat aman. Jadi untuk info pergerakan harga biji ori menurut pantauan kami masih sangat aman dan sangat stabil. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena harga biji ori ini sangat mempengaruhi industri daur ulang sampah plastik. Kalau biji ori naik, harga sampah plastik tentu saja mengalami kenaikan, dan kalau biji ori turun, tentu saja harga di segmen daur ulang sampah plastik akan ikut turun juga. Jadi menurut saya informasi tentang harga biji plastik atau pergerakan biji plastik ini perlu untuk diketahui. Mungkin untuk kawan-kawan di luar sana yang sulit mengakses informasi tentang harga plastik, mungkin segmen ini nantinya bisa membantu. Yang kedua, di segmen rosokan atau di segmen daur ulang sampah plastik, ada beberapa bahan yang mengalami kenaikan. Menurut pantauan kami 3 bulan terakhir ini, material pertama adalah PET. Harga PET ini mengalami kenaikan yang mungkin dibilang cukup lumayan, karena menurut info yang saya dengar, keran ekspor untuk pasar luar negeri sudah mulai dibuka. Jadi permintaan di luar negeri sudah mulai banyak, dan itu berimbas kepada harga PET di dalam negeri. Jadi untuk bahan PET baik itu pungutan maupun apalan, menurut pantauan saya mengalami sedikit kenaikan karena memang pasar PET akhir-akhir ini sangat booming, terutama PET yang dulunya tidak laku atau tidak mempunyai nilai jual yang tinggi, misalnya PET galon atau PET PK. PET PK itu PET Milku atau Nutribus itu dulu kan tidak laku. Semenjak akhir tahun permintaan PET Milku sangat banyak dan sangat tinggi, dan itu berdampak pada kenaikan harga di bahan tersebut. Jadi untuk para pemain PET awal tahun ini mungkin bisa bernafas lega karena harga PET mengalami kenaikan dikarenakan keran ekspor untuk pasar luar negeri sudah mulai dibuka kembali. Dan kebutuhan material PET untuk pasar dalam negeri ini juga saat ini juga lumayan banyak, dan itu juga memberi dampak yang sangat positif bagi industri daur ulang sampah plastik, terutama pemain PET. Yang kedua, material HDPE, terutama HDPLO. Walaupun biji plastik HDPE ini mengalami penurunan, tetapi permintaan produk untuk material HDPE ini masih sangat tinggi, baik blow molding ataupun blow film, dikarenakan permintaan pasar yang masih sangat tinggi. Walaupun harga biji plastik HDPE ini turun, tidak begitu berimbas kepada material HDPE, terutama HDPE blow.
Hal itu bisa saya rasakan mulai Februari kemarin bahwa permintaan HDPE ini berangsur-angsur mulai banyak atau mulai naik. Walaupun harga biji plastik ori ini mengalami penurunan, untuk harga material HDPE atau rosokan HDPE tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bisa dikatakan harga rosok HDPE Blue masih tetap walaupun harga ori ada sedikit penurunan. Itu dikarenakan karena permintaan produk HDPE Blue ini masih lumayan tinggi, terutama di pasar lokal. Info yang ketiga atau info yang terakhir, mungkin ini juga penting untuk saya sampaikan bahwa ada mungkin kalau nggak 2 atau 3 pabrik baru, pabrik daur ulang plastik akan berdiri di Jawa Timur. Dan pabrik itu mengolah bahan baku pertama PET, yang kedua PP dan PE, PP daun, PE daun. Terus yang ketiga ada pabrik baru yang akan mengolah bahan kerasan. Bahan kerasan itu seperti ABS, PC, PS dan lain-lain. Menurut informasi yang saya dengar, salah satu pabrik sudah mulai dibangun dan progresnya sudah 80%. Mungkin 2 atau 3 bulan ke depan sudah bisa beroperasi untuk menyerap bahan baku daur ulang sampah plastik. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa memberi informasi dan memberi semangat kepada kawan-kawan di luar sana, terutama kawan-kawan yang masih pemula, yang masih baru mau masuk ke dalam industri daur ulang sampah plastik. Jangan lupa terus dukung channel ini agar kami lebih bersemangat menyajikan info-info seputar dunia daur ulang sampah plastik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.